Pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Kamis kemarin. Salah satu yang terjaring adalah Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik. Pemirsa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam rangkaian operasi senyap tersebut pihaknya total menangkap 14 orang. OTT ini terkait dugaan kasus suap atau gratifikasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Dalam operasi senyap tersebut turut diamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, Kejagung terus mendalami dugaan korupsi terkait dengan transfer pricing PT Toba Pap Lestari dengan memeriksa sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan diarahkan pada aspek perizinan dan juga asal-usul kayu yang menjadi bahan baku produksi, termasuk kewajiban perpajakannya. Pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendalami aspek perizinan serta asal-usul kayu yang menjadi bahan baku PT Toba Pap Lestari. Penyidik juga mendalami kewajiban perpajakan serta keterkaitannya dengan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan transfer pricing PT Toba Pap Lestari. Memang kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dari kemarin 5 kalau tidak salah dari Kehutanan, dan hari ini juga ada pemeriksaan terhadap pegawai dari Kehutanan kurang lebih 4. Jadi sudah kurang lebih 9. Terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp. Pulp ini kan kayu bahan bakunya. Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan kan. Maka dalam hal ini penyidik tipikor Gedung Undar memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal. Apabila izin ada itu berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana. Api besar demikian. Kalau bisa disampaikan. Minggu 224. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Tanjung Priuk melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, mobil menabrak bagian belakang truk trailer lalu oleng dan terbakar. Sopir beserta penumpang yang masih berada di dalam mobil terbakar. Petugas harus memotong pintu mobil untuk mengeluarkan jasad korban. Usai dievakuasi, kedua jasad tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kejadian mobil Mercy terbakar. Mobilnya melaju dari arah mana ke mana? Mobilnya dari arah Jakarta Utara, Tanjung Priuk arah ke Jagorawi, Bogor. Itu dia tunggal atau sempat nabrak mobil lain? Ada kontainer, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita belum bisa minta keterangan dari supir kontainernya juga. Karena 2 korban di dalam Mercy sudah tidak ada. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri.
Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya, baik, terima kasih rekan Nata dan juga Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Aniza dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yang ada di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang. Masih terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Selawi yang akan mengarah ke Semarang ataupun Tegal Kota. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dari kawasan Jawa Tengah kita beralih ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di kawasan JPU Korlantas Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto, situasi arus lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya di jalur arteri. Namun pada pagi hari ini di arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi masih terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Masih di kawasan Jakarta Selatan, berikutnya kita akan bergeser ke kawasan JPU Kuningan. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng pagi hari ini terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arus kendaraan dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang ataupun Pancoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas dan selalu berkonsentrasi saat berkendara guna tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Dan untuk yang terakhir kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang untuk pagi hari ini memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Kami himbau untuk selalu berhati-hati dan juga untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 253 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari data tersebut 77% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, khususnya bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk selalu tertib berlalu lintas, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, masa dari pegiat aktivis lingkungan hidup menggelar unjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung pada hari Jumat siang. Ya, mereka menutup jalan sebagai bentuk kekecewaan terkait dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Pemirsa, saat menggelar aksi, masa membawa poster besar bertuliskan Adeli Sukanto Tanoto. Unjuk rasa digelar terkait dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Kejagung telah menetapkan 2 ASN di Dirjen Pajak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Kasus tersebut berkaitan dengan ekspor bubur kertas oleh PT TPL ke perusahaan afiliasinya pada 2008 hingga 2025.